Silakan. Iya, sudah mau selesai nih, sudah. 1 jam ya, siap. Belum bisa Pak Cep, saya rekam. Worker. Iya, jadi seperti itu, ya. Jadi yang penting persiapan untuk laporan aktualisasinya, apa yang belum. Nanti maksudnya kalau 10 orang ini saya harus lihat kamu mau perbaiki lagi ya. Yang penting fokus kita kepada laporan akhir, ya, aktualisasi dan persiapan untuk seminar, ya, gitu. Hal-hal yang tidak prinsip dan hal-hal yang seperti tadi itu enggak inilah saya tunjukkan, ya, tidak perlulah saya tunjukkan. Saya rasa kamu punya inisiatif sendiri bagaimana, karena beda rasanya itu kalau yang ditunjukkan. Jadi apa? Kita membiasakan diri untuk ya melakukan sebuah kegiatan yang bermanfaat. Jangan tunggu dikasih tahu, jangan tunggu ditunjukkan. Jadi begitu ada masalah yang kita hadapi, kita akan lebih tahu apa yang bisa kita lakukan, ya, untuk mutu, untuk lebih baik. Nah, pengalaman di rancangan kemarin itu banyak, kirim ininya banyak kali. Saya 1 kali saya baca, oh sudah ada ini, saya lakukan perbaikan. Tapi tolong untuk semua, bukan satu-satu orang dong saya harus periksa. Misalnya kita tidak terlalu cukup waktu. Ya, saya punya aktivitas lain dan kita sudah dibagi, dijadwalkan ini sinkronosnya, ini asinkronosnya. Tolong teman-teman juga jangan seperti Anda yang jadi murid SD gitu. Kebiasaan inilah mindset kita ya yang harus kita ini. Karena yang paling penting ini adalah Anda orang dewasa, nah, yang bisa mengatur diri sendiri. Tugas saya sebagai coach menggali potensi-potensi yang ada pada coachee dan membantu untuk mereka mencapai goalnya. Goalnya apa ya? Sukses dalam pelaksanaan laksar untuk mewujudkan ASN yang profesional dan punya karakter pelayan masyarakat. Nah, kalau seperti ini cara-cara kita ya, Anda yang minta dilayani. Ya. Tapi nggak apa-apa karena saya juga sudah punya mindset, saya memberikan pelayanan terbaik saya sama peserta latsar. Tapi jangan juga peserta latsar jadi manja. Asal buat, kemudian kirim, mohon koreksi, mohon ini. Padahal saya sudah koreksi punya temennya yang lain. Ya tolong semua peka terhadap segala yang terjadi yang berkaitan dengan kegiatan aktualisasinya. Ya, jangan tunggu diperiksa karena begini, evaluasi kamu itu ya tinggal seminar aktualisasi dengan laporan. Saya senang sekali kalau apa yang saya sudah inikan, tunjukkan, sudah inikan, kemudian sudah diikuti oleh yang lainnya. Ini yang punya. Bahkan ada yang saya lihat tuh, saya sudah koreksi, jadikan satu contoh punya dia, justru punya dia yang diupload kembali untuk perbaikannya masih dia yang lama. Ya karena memang saya ini kondisinya kita ini soft file ya, nah tinggal buka tinggal ini sehingga tidak membuat perbaikan-perbaikan sesuai dengan arah gini. Karena tinggal masa yang salah lagi diupload. Yang salah ini kan membuat saya frustasi juga nih, gimana caranya? Sedangkan kita tidak pernah bertemu, kita dipisahkan oleh jarak. Ya. Nah, satu-satunya kesempatan ini. Jadi kan masa tiap hari saya hanya periksa laporan kamu, yang itu juga saya sudah perbaiki. Nah, saya berharap di sini karena ini sudah pelaksanaan, Andalah yang menceritakan. Dari situ kita bisa tahu bagaimana kendala dan kemampuan kamu untuk
menerapkan nilai-nilai tadi. Ya, berpikir kreatif tentang masalah-masalah yang ada. Ya, kamu bisa berpikir, nah kalau ini masalahnya begini, saya rencanakan begini, tapi masalah yang muncul begini. Jangan dijadikan masalah atau sekedar langsung mengurangi kegiatannya, sayang kan itu merugikan diri sendiri. Oke? Nah, ini saya lihat laporan-laporannya itu masih normatif semua. Laporkan itu cuma teknik-teknik ya, teknik-teknik menarik foto, memperbesar foto. Jangan tarik ke kiri, ke kanan, atau ke atas, ke bawah, tetapi ambil dari sudut sehingga semua itu jadi seimbang. Ini kadang-kadang orangnya jadi pendek, lebar, ya, karena cara menariknya. Karena apa? Dalam penyajian nanti selain isinya juga cara menyajikannya. Kalau cara menyajikannya di situ kan kelihatan ada skill, ada teknik-teknik yang baik, yang ini ya, yang menunjukkan kemampuan kamu dalam ini, dalam pelaksanaan aktualisasi. Oke, masih ada? Saya Kak. Ya, silakan. Berarti nanti Kak ketika presentasi, berarti yang kita presentasikan itu semua kegiatan dan tahapan-tahapannya saat beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti itu Kak. Supaya nanti ketika buat videonya, video atau presentasinya dalam bentuk video kita bisa masukkan dengan itu. Iya, jadi pada prinsipnya kegiatan aktualisasi itu melaporkan, ya, melaporkan seluruh pelaksanaan. Ya, kegiatan kamu ada 6, tahapan kamu ada banyak. Ya, itu secara tertulis. Tapi bagaimana kita mampu menyajikan secara audiovisual, itu seluruh rangkaian kegiatan itu terlaksana. Kan nanti ada kesempatan untuk apa yang menjadi perhatian penguji, ya, itu yang ditanyakan, dan kesempatan itulah yang digunakan untuk menjelaskan semua ke rangkaian kegiatanmu. Nanti sebelumnya penguji juga akan melihat laporan. Ya, jadi harus sinkron itu laporan dengan penyajian aktualnya. Nah, pertanyaannya Kak Eben tadi itu bahwa apakah seluruh tahapan? Lah iya, jangan cuma kegiatan 1 atau kegiatan 4. Nah, tetapi kalau kamu dalam bentuk penyajian nanti, kamu lihat kegiatan inti kamu apa? Ya, jadi misalnya membuat tempat cuci tangan, ya. Kayak Eben kan membuat cuci tangan untuk protokol kesehatan. Kegiatan inti kamu dari judul itu apa? Ya, pembuatan tempat cuci tangan itu, Kak. Pembuatannya ya, jadi bukan prosesnya, tetapi pembuatannya. Nah, itu di situ kan kamu lebih tekankan di situ dalam videonya. Jadi bukan tahapannya, tapi misalnya untuk memesan itu bahan ya, karena saya lihat kamu buat dari batu kan, dari ini. Iya Kak. Ya. Nah, tahapannya tentu bukan memesan bahan. Nah, bukan itu yang ditonjolkan, tetapi bagaimana sebelumnya tidak ada tempat cuci tangan. Nah, setelah kegiatan aktualisasi kamu bisa menggerakkan seluruh orang-orang untuk pemanfaatan tempat cuci tangannya sampai tersedianya tempat cuci tangan. Ya, jadi jangan kaku dalam ini. Nah, tetapi dalam laporan kamu seluruh rangkaian tahapan-tahapan itu ada. Jadi biarkan saja penguji yang punya persepsi, punya ini, kemudian nanti apa yang ditanyakan. Tetapi begitu kita ditanyakan sesuatu, hal itu sudah terlahir ya, sudah langsung ini.
Ya, karena di sini tidak ada misalnya pertanyaannya A, jawabannya B, ya. Harus B, enggak. Jadi mungkin Anda jawab C, tetapi itu relevan dengan ini, itu kan argumentasi. Ini kan untuk menunjukkan juga, oh apa nih, kompetensi apa yang ada dalam orang ini. Ya, gitu ya. Ya, Kak. Ya. Oke. Terus ini penguatan kompetensi teknis. Bagaimana soal itu? Sudah beres semua? Ya itu juga Kak yang saya ingin tanyakan. Kemarin kan kami beri untuk yang guru kalau tidak salah diberi batasan itu kalau minimal 5 kegiatan. Kemudian yang kami buat itu ada kegiatan yang kami ikuti melalui webinar, katanya itu boleh. Tapi minimal yang apakah dia harus ada sertifikatnya atau walaupun tidak ada sertifikat bagaimana? Tapi kami sudah sajikan ke mentor untuk dinilai. Iya. Oke lah ya, kalau memang penilaian dari kompetensi teknis kan misalnya guru ya, tadi dicontohkan guru kan selain pengelolaan pembelajaran, kemudian pengembangan profesi ya, dalam cara mengikuti seminar, pelatihan, ya. Nah, tetapi masih ada yang lain kan, misalnya kompetensi guru apa saja, pengelolaan pembelajaran, apalagi? Ada pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Kegiatan sosial misalnya, ya bisa. Jadi boleh atau tidak boleh itu kan tergantung kalian. Kalian yang sudah tahu apa kompetensi kamu sebagai guru, nah silakan. Jangan harus dipersyaratkan, oh ikut pelatihan. Nah itu pengembangan profesinya kan. Nah, itu. Jadi kalau Anda sudah tahu bahwa ada kompetensi sosial, terus ada kegiatan-kegiatan kamu yang berdampak ke ini sosial, silakan diajukan. Ya. Supaya lebih ini. Iya, Kak ya. Oke. Karena teman-teman itu ada penilaian, jadi ada memang penilaian akademik, ya pengetahuannya, terus penguatan kompetensi teknis, kemudian seminar-seminar, ada lagi penilaian sikap, perilaku selama ini ya, termasuk absensi. Nah itu semua yang akan diformulasikan sehingga nanti akan menjadi nilai akhir, ya. Nilai dari seminar kemarin ditambah seminar ini, kemudian ya dibagi. Sekitar itu. Itulah ya, saya berharap semua teman-teman bisa mencapai sangat memuaskan ya, karena ini sangat relatif ya, dan penguji juga sudah diberi batasan-batasan, bukan sekedar laporan dan apa ya, tetapi ada kelihatan nggak dia dalam penyajiannya bagaimana ya. Nah, jadi tugas Anda sekarang ini adalah menyajikan, melaporkan kegiatan aktualisasinya. Ya. Dengan satu lagi Kak yang ada lagi rencana aksi bela negara itu juga kami baru tahu Kak kalau ada penilaian itu. Cuma untungnya kami sempat lakukan itu sebelum di akhir-akhir ini. Apa itu? Rencana, dari agenda ya, 1? Berarti ya, rencana agenda aksi 1. Nah, bela negara iya. tugas dari mana? Itu ada di laporan Kak, disatukan dengan penilaian teknis kompetensi teknis bidang tugas itu. Karena di situ ada nilai-nilainya juga. Nilai sikapnya dilihat di situ, Pak. Oke, iya dibuat aja seperti itu. Ya. Iya.
Aksi, Apakah dia Tapi- tertulis atau apa? Hah? Iya. yang aksi bela negara ini kayaknya cuma kelompok yang angkatan yang sebelah dia disuruh sesuai dengan pengujinya karena pengujinya Pak Arhan. Nah, Iya, itu dia. soalnya tidak ada juga pemberitahuan juga, juga iya. untuk angkatan 83, Ibu. Ya, Oke. itu makanya itu kami juga kaget apakah ini semua angkatan atau cuma di angkatan 24. Makanya karena di angkatan 83 tidak ada di singgung-singgung itu, tapi Oke. kami buat saja sebagai jaga-jaga seperti itu. Oke, baik. Sebagai jaga-jaga, tapi yang kamu jaga-jaga yang utama, ya. Kamu jaga-jaga punya tetangga. Ya, jadi nggak usah ya. Saya sudah tahu arahnya. Ternyata ya karena itu. Jadi nggak usah. Yang paling penting kamu adalah laporan kegiatan aktualisasi kamu, kompetensi teknis. Ya, kalau misalnya kenapa nggak buat atau apa ya itu ya tidak ini. Saya juga enggak paham ya, karena kompetensi teknis itu ya kompetensi teknis melalui ini. Kalau misalnya ada tambahan yang diharapkan ini ya sudahlah biarlah kelompok itu ya. Saya ini fokus di kan lucu. Informasi dari luar sana kamu tanyakan ke saya ya, bagaimana saya tidak bingung jawabnya? Ya. Nah, jadi yang saya arahkan ini sesuai dengan apa yang kita sudah tetapkan, yaitu kita akan melaksanakan lagi seminar pelaksanaan, ya, seminar hasil aktualisasi. Adapun administrasi yang harus Anda laporkan itu adalah laporan pelaksanaan aktualisasi. Ingat, di covernya itu jangan lagi ada seminar rancangan. Masih banyak sering-sering sudah seminar hasil, di depannya di covernya itu masih seminar rancangan. Oleh karena itu tadi pertanyaan bahwa itu saja, oh jangan itu saja ya. Mulai diperbaiki semua termasuk nama coach itu. Saya ini kalau ini MPH-nya itu huruf besar semua, M.P.H. Saya lihat semua sama. Di pengantarnya sama semua, sama salahnya. Ya, nah, karena itu kan menunjukkan ketelitian kita, ya. Ketelitian kita enak lah ya kalau dari halaman pertama itu sudah sesuai semua. Kalau kita menemukan kesalahan-kesalahan kecil, bagi saya kesalahan kecil kalau tidak segera diperbaiki, tidak segera ini akan diikuti karena ini kan bisa soft file, bisa ini disepelekan, akhirnya kita terbiasa. Hati-hati ya, kita kalau punya kebiasaan akhirnya berlanjut lagi. Seperti itu, ya. Nah, itu. Jadi seminar rancangan terus kemarin kalau nggak salah penguji kan lebih banyak tentang penempatan logo juga ya, apalagi itu. Ya sudah kita ingatkan saja semua ingat-ingat apa yang diinikan. Ya, itu diperbaiki lagi sesuai dengan ini sehingga pada saat seminar aktualisasi nanti pelaksanaan aktualisasi melihat ya apa yang sesuai dengan ininya sudah tidak ini lagi ya, sudah tidak diperlukan diperbaiki lagi. Nah, tinggal nanti tinggal pelaksanaan saya rasa tidak terlalu banyak lagi yang akan dimasukkan, tetapi yang paling fatal adalah jangan sampai apa yang kita sudah sahkan di rancangan Anda rubah lagi di pelaksanaan aktualisasi hanya karena ya tidak mau susah. Tidak mau susah dan tidak mau berpikir, tidak mau ya kreatif gitu ya, berusaha sedikit bagaimana mencari alternatif solusi ya. Jadi jangan dihilangkan, tetapi kan kalau sudah mengganti ya itu yang dilaksanakan, itu yang dijelaskan. Ya. Oke, semua. Jadi kita sepakat ya bahwa kita akan membuat dalam bentuk penyajian audiovisual dengan durasi ininya kita 5 menit.
Lama loh 5 menit ya. 5 menit berarti kalau waktu kita ini di pendahuluan Anda bisa kan kalau saya presentasi itu bagaimana audiens itu tertarik dulu ya. Kalau sudah tertarik pasti akan mengikuti terus. Nah, izinkan saya menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan aktualisasi saya dalam bentuk video. Putarkan. Tetapi pastikan jaringan apa semua atau apa ya, bagaimana caranya supaya bisa ini penyajiannya. Tetapi laporan ini dalam bentuk narasinya itu juga lengkap. Semua bisa bikin video kan? Insya Allah, Kak. Bisa ya? Oke. Oh iya, Jana yang paling anu nih. Nah, Bisa, Kak. jadi ya, jangan video, tolong jangan penuh dengan teks. Ya, kayak aninya Suprianto kemarin itu. Waduh, teks. Jadi akhirnya terpancing untuk membaca, ya kan? Semua akan membaca ininya ya. Siapa yang tampil pertama kemarin? Pak Eben, Pak Pak Saya. Suprianto, dan Pak Rizky. Pak Suprianto. Itu banyak itu bikin ada karena lama sekali baru teks ya, banyak teks. Nanti makanya saya tantang untuk menyajikan dalam bentuk audio visual aja ya, supaya lebih ini semua kegiatan kamu itu bisa nampak di situ. Ya, kamu enggak perlu banyak lagi teks baca. Misalnya kegiatan 1. Ini terus ada foto kan, gambar itu lebih cepat kan daripada kita ini kan ucapkan. Oke, silakan. Dan boleh untuk menginspirasi, saya rasa banyak video-video ya pelaksanaan aktualisasi atau boleh yang kepemimpinan juga boleh lihat ya bagaimana mereka menggambarkan. Kemudian kalau ada testimoni dari mentor atau apa ya bisa diberikan. Saya enggak kasih tahu di awal-awal karena kalau saya kasih tahu di awal-awal tentu semua tidak punya kreativitas kan. Nah, tapi saat ini saya harus menggugah ide-ide Anda untuk menyajikan pelaksanaan aktualisasinya yang lebih lebih menarik ya, lebih efisien dan lain sebagainya. Ya, karena saya yakin semua sudah melaksanakan kegiatan-kegiatannya untuk disajikan ya dalam seminar aktualisasi, dalam seminar pelaksanaan aktualisasi. Oke. Hening, Gawai. Gimana, Hening? Iya, Kak, aman. Kak, izin bertanya. Ya. Kalau misalnya nilai-nilai dasar ASN dalam tahapan-tahapan kegiatan itu diganti atau ditambah itu boleh, Kak? Tahapan-tahapan? Iya, nilai-nilai dasar ASN-nya ditambah. Misalnya. Langsung saja, realnya gimana? Apa tadi? Tunggu, Kak. Kalau ditambah, misalnya di dalam menyampaikan rencana kegiatan aktualisasi kepada mentor itu nilainya itu akuntabilitas, ada transparansi saja yang saya tulis. Misalnya saya tambahkan dengan tanggung jawab, itu bagaimana, Kak? Itu yang seperti itu dibolehkan atau tidak? Boleh ya. Tetapi memang
ada ya nilai-nilai itu yang kamu temukan, yang kamu ini bagus kan, makin kaya nilai-nilai makin bagus. Tapi jangan memaksakan gitu. Jadi lihat dulu indikator nilainya. Ya, baca dulu indikator nilainya apa. Kalau relevan dengan kegiatan kamu, silakan tambahkan. Ya, jangan miskin nilai. Itu yang dimaksud. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Nah, silakan, masih ada? Ya, kita masih punya waktu berapa lama? 33 menit. 15 menit ya. Oke, mungkin siapa nanti yang tampil pertama? Oh ya, yang saya paling penting kan adalah mentornya ya. Mentor. Ya, hadirkan. Ada di kelompok lain kemarin itu hampir gagal ya, dibatalkan ujiannya karena tidak adanya mentor. Ya, tetap harus ada dihadirin. Tidak mungkin Anda tampil sendiri. Tidak mungkin. Jadi tolong persiapkan mentornya dengan baik. Komunikasikan dengan baik ya, karena itu akan menunjukkan komitmen pimpinan kan, karena dari awal ya sudah dalam ini ada persetujuan mentor. Ya, nah ini di tahapan akhir, mudah-mudahan kita mendoakan semua kita yang ada ya, pesertanya, coach-nya, pengujinya, mentornya ya, itu bisa sehat ya, bisa tidak ada kendala-kendala untuk melaksanakan kegiatan akhir ya, seminar akhir atau seminar pelaksanaan aktualisasinya. Ya. Setelah itu ya Anda bisa dinyatakan kelulusannya untuk pelaksanaan latsar ini. Ya, jangan sekedar hanya ingin melewati ya, karena ada hal yang tidak bisa diulang ya, tidak bisa di ini. Kalau perbaikan secara administrasi ya dibuat laporannya, itu hanya dokumen-dokumen yang akan tersimpan ya, tetapi jangan dokumen itu banyak yang tidak seret ya, karena ini adalah sejarah ya pada masanya, di mana inilah bentuk kegiatan kamu pada kegiatan aktualisasi. Di situ akan tertuang secara tertulis. Ya, jadi tolong jangan sekedar menuliskan secara ini, tolong periksa kembali ya kesalahan cetak, karena itu membuktikan bahwa Anda profesional ya, Anda ASN yang profesional. Tunjukkan itu ya, jangan sekedar kita hanya tahu kita ucapkan, tetapi implementasinya atau prakteknya kita masih tetap seperti yang dulu, atau aku masih seperti yang dulu ya, gitu. Karena kita juga ya keterbatasan lah, masa setiap kata, setiap ujian, setiap ini kita hal-hal yang kecil karena bukan saya abaikan karena ini, tapi saya jadi risau ya kalau ada hal-hal yang tidak sesuai tapi mau menyampaikan juga. Nah, mana kadang-kadang ini karena sudah terlalu full, barangkali HP-nya ini lambat sekali loadingnya ya, harus ini. Itu semua kendala-kendala. Tetapi yang terpulang kepada Andalah peserta latsar ya. Andalah yang mengaktualisasikan semua nilai-nilai ya. Kita cuman sekedar membantu ya, membantu atau mendorong Anda supaya bisa menunjukkan nilai-nilai yang ada di dalam nilai-nilai dasar ASN, dan juga menunjukkan kompetensi yang Anda miliki. Ya, jadi berikan, jadi tunjukkan yang terbaik. Ini adalah panggungnya Anda. Ya, nah, khusus tadi adanya laporan itu, sudahlah.
Kalau ini di grup sebelah biarkan aja, karena kita juga penguji kan kemarin enggak ini. Ya, kita lebih banyak ke konten ya, konten laporan dan cara penyajiannya. Itu aja yang saya persiapkan. Ya. Memang ada penilaian ini kompetensi teknis, tapi itu lebih ke ini mentor ya. Mentor yang memberikan penilaian bahwa sebagai profesional, ASN profesional, kompetensi-kompetensi itu sudah ditunjukkan dalam ininya, dalam jabatan fungsionalnya. Oke, masih ada? Oke, kita sepakati besok kira-kira gimana nih? Ada yang mau tunjukkan ini? Besok di jam yang sama kan, besok kita ketemu lagi ya, jam berapa? Jam 7:30. Oke, ya, kita manfaatkan sehingga saya bisa melihat gambaran dari ini pelaksanaan aktualisasi dari ke-10 peserta atau 10 coach saya. Atau ada yang sudah siap saat ini? Dengan waktu yang tersisa, mungkin kita kasih satu kesempatan supaya saya ini kan bagaimana kesiapannya supaya saya bisa memberikan penguatan-penguatan ya sebelum Anda tampil yang sebenarnya di seminar aktualisasi. Ya, saya berharap nanti mulai ya mendesain mendesain untuk penyajiannya dan laporannya ya, karena laporan itu nanti akan dikirimkan lagi ke penguji sebelum kita ujian. Jadi di dalam laporan itulah penguji mempelajari ya bagaimana pelaksanaan aktualisasinya. Kak, boleh usul, Kak? Apa? Usul apa? Pak, untuk coach lihat bagaimana kita punya penyajian kan siapnya. Putus-putus. Kalau boleh usul, Kak. Halo. Kenapa? Ini Kak, kalau boleh usul, Kak, kalau boleh usul kan pembimbingan cuma dijadwalkan itu 2 kali. Ya. Hari ini dengan besok, sedangkan ujiannya kita kan masih lama, tanggal 10. Boleh Kak untuk hari esok supaya diundur ke hari yang dekat-dekat ujian supaya kita siapkan dengan bagus supaya nanti Kak lihat bagaimana kita punya persiapan. Kalau untuk besok kayaknya belum mepet sekali waktunya dan kayaknya belum siap juga Kak. Begini ya, kalau kita ya Anda itu kita nggak tahu ya yang terjadi apa. Kita tetap laksanakan, kita tetap manfaatkan waktu yang sudah dijadwalkan ya, karena di sana ada terkait penyelenggara ya, selain kita tetap kita masuk langsung ya, apa yang Anda sudah ini kan ya, apa yang kan tidak harus sempurna dulu ya. Apa misalnya ini tahapan kegiatan-kegiatannya itu yang seperti ini saat ini kan sudah secara umum ya. Nah, kalau besok kita gunakan untuk per individu ya. Jadi saya akan tahu apa permasalahan-masalahnya perorangan gitu. Adapun walaupun kesiapannya mungkin belum selesai, harusnya kan sudah selesai nih, karena dijadwalkan kan tanggal hari Jumat kan, evaluasinya, tapi kita tunda tanggal 10. Nah, karena mungkin ada tabrakan yang lain, ya. Nah, jadi janganlah kita inikan untuk besok yang terjadwal, kita tetap manfaatkan. Walaupun nanti bisa lebih diperbaiki untuk pelaksanaan ini ya, untuk pelaksanaan seminar aktualisasinya. Kalau perlu
ya kalau perlu, dan saya mungkin belum ada schedule di sebelum tanggal 10, nah, mungkin kita bisa adakan secara mandiri pembimbingannya kalau mau. Kalau nggak mau ya juga nggak apa-apa. Bagaimana? Iya, boleh. Boleh sekali. Boleh. Ya Kak, mau sekali. Sekalian latihan untuk sebelum Iya, penyajian ya. Nah, kalau memang kita semua sudah sepakat bikin video, berarti penyajian ini kita adalah bagaimana pembukaannya, kemudian kita sajikan videonya, setelah itu bagaimana penutupannya. Ya, selesai. Saya akan arahkan ke situ supaya konsep intinya itu kita sudah punya masing-masing. Ya, jadi dalam video itu seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan dari kegiatan 1 sampai 6, ya, apa-apa yang diinikan. Ya, nah, tinggal nanti bagaimana Anda menyajikan pada saat kita seminar aktualisasi. Ya, mudah-mudahan jadwalnya yang pertama siapa, kemudian juga mempersiapkan secara teknis tuh ya, karena banyak kan kendala-kendala teknis yang terjadi untuk menginikan video, menampilkan video, ya, ada yang tidak keluar suaranya, ada itu, nah, itu pasti kendalanya akan berbeda pada saat kita cuma penyajian secara presentasi. Oke, 10 orang. Oke, Eben tadi udah setuju, Tirsa udah setuju. Semua ya kita sepakat, boleh atau ada yang ini? Masih Ya, sepakat. sepakat aja ya. Nah, kita akan lebih maksimal ya kalau kita sajikan secara audiovisual. Nah, dan saya yakin teman-teman mampu itu ya, mampu membuat, kita batasin durasi waktunya. Saya punya ini loh, apa itu, storyline. Kalau buat video, ada yang sudah pernah pakai storyline? Nah, itu nanti mudah-mudahan saya bisa kirim dari WA, saya kirim ya. Itu ada dari pendahuluannya apa, teksnya apa, terus gambarnya apa. Ya, jadi kita buat skenarionya. Ya, nanti di sana Anda sesuaikan misalnya waktunya, oh ini sekian detik ya, berapa menit, nah, sehingga seluruh pelaksanaan aktualisasi itu bisa Anda sajikan dengan baik. Nah, itu juga langkah strategis di mana pada saat nanti seminar ternyata ada kendala-kendala teknis, nah, tetapi Anda bisa memberikan ya, misalnya link-link videonya sehingga pelaksanaan aktualisasi itu bisa ditonton. Tetapi yang paling penting juga buat laporan ininya ya, laporan tertulisnya. Oke. Siapa lagi ya yang saya belum ini secara khusus? Laki-laki kita cuma 2 ya? Berapa orang? 3, Ibu. 3, siapa satu? Reski, Pak Eben, dengan Pak Supriyanto. Pak Rizky yang... Pak Rizky gimana? Aman, Bu. Hah? Aman. Kamu di mana ininya? Aktualisasinya di mana? Di SDN Milok, Bu. Apa itu? Di pulau atau di pulau. Di luar pulau? Di pulau terpencil, Bu. Di desa yang terpencil. Sangat tertinggal. Astaga. Terus sekarang di mana? Di Ampana? Sudah di Ampana. Jadi meninggalkan tempat tugas hanya untuk mempersiapkan seminar ya? Iya. Masalah mentor gimana?
Kalau mentor aman, Bu. Kita sejauh ini masih konsultasi dengan bagus. Komunikasi dengan bagus. Ya, gimana? Boleh buat video nanti? Untuk besok, Bu. Ya, ini videonya ya untuk persiapan ini sebenarnya aktualisasi. Kalau besok yang penting pelaksanaan kegiatan boleh pakai slide aja dulu ya. Slide dulu supaya pelaksanaan kegiatannya itu saya bisa lihat. Oke, nanti saya kirim story lain ya. Aduh, mudah-mudahan ada ya. Story lain itu membantu. Tapi kalau memang sudah ada konsepnya di dalam ini sendiri ya. Tinggal ini kan kegiatan 1 gambar yang mana kan, mungkin banyak gambar-gambar, terus apa teksnya, durasinya berapa lama ya sebelum ini. Jadi buat kayak skenario aja dulu ya untuk besok. Tetap kita akan masuk besok memanfaatkan waktu yang terjadwal, karena kalau ditunda saya besok akan kosong. Kosong. Tapi saya punya deadline juga nih, ada deadline saya ada mengirimkan naskah lengkap untuk ikut jurnal internasional ya. Jadi kalau Anda tunda terus minta ini lagi ya, itu yang saya tentu berdampak juga sama penjadwalan kegiatan saya. Oleh karena itu ya Tirsa, kita tetap besok masuk ya, kita manfaatkan besok apa sebisanya, apa persiapan Anda yang sebaik-baiknya untuk saya bisa lihat bagaimana pelaksanaan ya. Tetapi kita sudah punya komitmen bahwa pada saat seminar aktualisasi kita punya video yang menggambarkan, menunjukkan atau memperlihatkan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Ya. Saya rasa bisa. Jadi misalnya kalau masih memungkinkan, mungkin dari properti atau dokumen-dokumen atau apa tuh foto-foto yang Anda sudah punya, yang ada tidak harus alasan kembali ke pulau kalau memang ininya hanya untuk membuat lagi ini ya, membuat lagi untuk kebutuhan apa, untuk seminar. Ya, bukan maksud saya untuk membuat Anda kalang kabut kembali, ya, tetapi bagaimana Anda bisa menyajikan lebih baik. Ya, saya rasa itu tinggal kreativitas ya dalam mendesain video dan ini ya. Yang penting ada di sana yang kita harapkan adalah tergambar dengan jelas seluruh kegiatan yang Anda sudah laksanakan. Jadi tidak selalu harus bilang harus siap atau apa. Mungkin ada kendala-kendalanya yang dihadapi, justru disitulah akan kelihatan ya bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut, bagaimana Anda punya inisiatif untuk menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak ada hal yang perlu atau harus begini baku ya, enggak ya. Nah, tetapi bagaimana seluruh kegiatan yang ada di dalam rancangan itu teman-teman sudah laksanakan, adapun hasilnya sesuai dengan perencanaan atau tidak, tinggal Anda yang bagaimana menyajikannya ya. Tetapi akan sangat fatal apabila kegiatan yang Anda rencanakan 6 kemudian Anda laporkan 5. Ya, nah, tapi jangan membuang dengan begitu saja. Nah, tetap ada kegiatan, tapi ada alternatif yang lain. Saya rasa itu bisa diindikan, ya, dimaklumi. Karena yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai tadi yang kamu identifikasi ada di dalam kegiatan itu bisa kamu tunjukkan, ya, outputnya juga tercapai. Kan saya rasa yang itu. Nah, kalau kamu hilangkan kegiatannya, tentu akan banyak dong ini, ya. Ya, jadi itu juga saya rasa kalau mentor kan
ya pemahaman singkat karena hanya untuk mau membantu kamu ya. Nah, tetapi coach yang akan lebih tahu juga bagaimana konteks dari ini pelaksanaan aktualisasi dan pelaporannya. Ya. Oke. Tirsa, Nurmawati, gimana Nurmawati? Iya, Bu. Kamu punya baby berapa? Ada 2. Ya. Yang kecil 3 bulan. 3 bulan di jalan ini, Kak. Oh, jadi kalau ke pulau, ke bawah juga? Bawa ya. Soalnya menyusu. Ya. Nah, itulah artinya tantangan-tantangan ya sebagai ibu, ya sebagai seorang ASN, ya ada tugas, ada apa ya, itu konsekuensinya ya, insya Allah itu bernilai pahala ya. Kita sabar aja menjalani, ya kita sabar menjalani, kemudian juga tetap berupaya bagaimana melaksanakan tugas sebaik mungkin, ya itulah ASN yang profesional. Ya, oke ya. Tapi dengan mentornya ya seperti yang kita diskusikan lalu tetap seperti itu ya, mengantisipasi aja. Kemudian nanti pelaksanaannya aja, fokus kepada pelaksanaannya ya. Oke. Setun, how are you? I'm fine, Kak. Oke, gimana? Ada ini? Alhamdulillah ada hal aman. yang bisa disampaikan? Alhamdulillah aman, Kak, sejauh ini. Nah, aman ya. Oke, video ya, boleh? Insya Allah siap, Kak. Oke, ya tunjukkan yang terbaik dan ini ya. Nah, dengan properti yang kamu sudah punya ya, bahan-bahan yang kamu sudah punya, tinggal mengemas ya, mendesain sehingga itu menarik ya, dan menunjukkan ya, dan bisa menginspirasi lah orang lain ya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita sebagai seorang ASN. Kan itu yang sasaran kita. Ya, jadi bukan hanya kebutuhan seminar pelaksanaan aktualisasi, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat. Ya enggak? Kan di situ ada tujuan dan manfaat kan? Ada manfaat bagi organisasi, bagi masyarakat, bagi individu, ya, bagi apalagi pemerintah kan? Pemerintah daerah. Nah, itu dengan melalui apa? Ya, itulah secara audiovisual, secara medsos ya, bisa kita sebarkan nanti. Ya, tetapi tolong karena ini akan dilihat orang banyak, ditonton dan sebagai ini ya tentu kita akan buat yang sebaik-baiknya, kualitasnya ya, dan lain sebagainya, sehingga itu akan memberi kepuasan kepada diri sendiri ya, bahwa kita sudah berusaha untuk melaksanakan sesuatu sebagai tugas dan tanggung jawab. Kemudian juga kita bisa menginspirasi, kemudian juga nilai-nilai bela negara ada di dalamnya, karena kita cinta negara ini ya, kita ingin menunjukkan kemanfaatan-kemanfaatan yang lebih luas ya, saya rasa begitu ya. Nah, dan saya juga tidak ingin membatasi diri Anda karena setiap orang itu punya potensi yang berbeda-beda. Cuma tidak tergambar dengan jelas ya, itu akan tertanam di dalam diri orang. Tetapi coach yang baik mampu ya, coach yang bagus itu mampu menggali potensi-potensi itu ya, menggali potensi-potensi itu sehingga coachingnya itu bisa mengeluarkan potensinya yang terdalam. Mungkin udah tahu, cuma karena ada kendala waktu, ada kendala misalnya belum berani atau apa, ya, itu semua nanti tinggal bagaimana Anda menampilkan sisi terbaik dari diri Anda ya, knowledge ya, kompetensinya, knowledge, skill dan sikap perilakunya. Ya, nah itu adalah sebuah proses
Ya, tetapi bukan akhir setelah pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini bukan berarti selesai semua sampai di situ, tetapi ada sesuatu yang akan Anda bawa terus, ya, termasuk skill tentang menganalisis, ya, tentang menganalisis. Nah, jadi misalnya ya menyajikan bukan saya pelaksanaan, tetapi Anda dalam pendahuluan memberikan narator misalnya setelah melalui analisis bahwa masalah ini ya dari judul ya, jadi bukan monoton itu artinya kegiatan satu ini tetapi ada alur cerita ya, ada lesson learn atau hasil pembelajaran itu yang Anda sampaikan dalam video-video tersebut. Jadi kan banyak sekarang saya lihat itu kreatif ya, menarik dan menginspirasi malah. Nah, kira-kira boleh. Siapa ini yang mau ini? Pokoknya sampai habis waktu 9.45 saat ini. Ya, jadi tetap besok kita akan live lagi, Zoom. Ya, apa yang kamu sudah persiapkan, ya kita manfaatkan. Tetapi kali ini kan lebih banyak dari saya. Nah, besok itu saya berharap dari peserta ya, dari coach saya ya. Oke ya, sekarang masalah teknis, laporan dan lain sebagainya saya anggap aman, ya semua bilang aman. Nah, tinggal besok ya. Oke, kalau ada yang udah jadi video nggak apa-apa kan lebih banyak. Lebih baik. Tapi karena ininya artinya kalau kita sekedar buat-buat terus upload terus buat apa artinya temanya dan idenya itu sudah nggak bagus kan kalau diulang-ulang yang sama kan. Nah, jadi tentu kita akan persiapkan dulu lebih bagus sehingga kita ini kan. Oke, kita yang perlu sepakati. Oke, kalau kita sudah sepakat video, kira-kira kapan nih batasnya? Jangan dong tanggal 10. Boleh selesai di tanggal 7 hari Minggu? Diupayakan. Ya, diupayakan ya. Kita sepakati, dicatat durasinya 5 atau sampai 7 menit. Boleh? Ya? Atau nggak usah pakai atau? Gimana kalau 5 menit semua? Bisa? 7 menit lah Ibu. 7 menit ya? Ya, atau juga. Oke. Supaya banyak yang bisa diinikan. Oke. Ya, saya ini kan 7 menit ya. Jangan lebih. 7.00. 7 ya, 7 menit. Berarti 00 detik. Kalau kurang dari itu berarti poin. Kalau lebih dari itu poin juga. Kalau lebih dari ini berarti dia di bawah standar. Tapi kurang dari itu berarti dia di atas standar. Iya, karena kita sendiri kan mengalami. Kalau lihat video, ya awal-awal, biasa kadang-kadang 5 sudah kita skip ya. Udah ganti, udah ini. Ya, tapi kalau hal yang menarik, kadang-kadang kita sudah habis. Bahkan kita ulang-ulang. Ya, oke. Saya juga masih tetap belajar terus ya. Oleh karena itu saya berharap kadang-kadang ada nih yang bisa menginspirasi. Oh, saya bagus. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, enggak sabar ya, enggak sabar sekarang buka laptop kan enggak ada kegiatan lain kan selain persiapan untuk seminar ini? Ya, Tidak ada, Kak. Tidak ada, ya, Kak. tolong alokasikan waktu, energi dan pemikiran teman-teman dalam mempersiapkan seminar aktualisasi karena ini hal yang artinya puncaknya ya, puncaknya Anda memberikan atau menyajikan ya seluruh pengalaman, seluruh kemampuan, seluruh
kemampuan Anda dalam pelaksanaan aktualisasi ya. Nah, Mas Nurmawati mungkin ya, kalau perlu ya itu tercermin lah ya bahwa dalam pelaksanaan aktualisasi Anda tetap bahagia ya melaksanakan kegiatan ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu yang punya baby, yang punya ini ya, mungkin ada yang nyebrang pulau ya, mungkin kemarin sudah membuat tapi tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan aktualisasi, tapi itu yang bisa diinikan ya, kondisi ya di awalnya itu dengan kondisi ininya tempat atau instansinya ya, kalau bilang medannya yang sulit luas, tapi kalau kita punya ada di handphone kita itu bisa jadi bahan ya ditampilkan akan bagus sekali. Jadi kita memvisualkan seolah-olah yang nonton itu juga bisa lihat betul situasi atau pelaksanaan aktualisasi Anda ya. Nah, kita juga bisa, walaupun saya tidak sampai ke tempatnya Pak Rizky ya, yang katanya sangat terpencil. Nah, pokoknya terpencil, berarti terpencil sekali ya. Tapi biasa yang di tempat terpencil itu ada sesuatu yang bagus, menarik dan ini. Ya, nah, itu bisa semua jadi bahan. Oke ya, jadi persiapkan pertama untuk besok ya, untuk teman-teman menyajikan ya, jangan lagi bentuknya presentasi yang apa deh, ada pokoknya yang inti-inti aja dulu ininya, kegiatan intinya ya yang ingin disampaikan sehingga saya bisa lihat apa kegiatan utamanya ya. Nah, selanjutnya itu baru kita persiapkan untuk pembuatan video ya. Oke. Oke, kalau ini kita akan akhiri pembelajaran kita 945 kan? Halo. Ya Kak, 945. Nah, oke, kita sudah sampai pada waktu ya, dan kita akan akhiri dan terima kasih. Kemudian berikan yang terbaik, tunjukkan yang terbaik, persiapkan dengan baik diri Anda ya untuk menghadapi satu lagi evaluasi, yaitu evaluasi akhir ya dari pelaksanaan aktualisasi. Oke, jangan lupa berdoa dan kita akan kembali ke Zoom besar ya, kita ke room besar ya, ruang besar untuk mendapatkan informasi. Kalau tidak ada, kita akan langsung leave ya. Oke. Sampai ketemu. Insya Allah besok jam 7.30 di link yang sama. Mudah-mudahan Zaitun sudah menemukan kembali jalannya. Jadi tadi gimana, Bu Zaitun? Akhirnya masalahnya di mana? Cuman lewat HP ini Kak, di laptop tidak bisa. Oh, berarti laptopnya yang masalah. Mau diganti selnya itu? Ganti seluruhnya. Oke ya, oke nanti diinikan lagi. Tapi kalau nanti ujian nggak keren ya kalau ini ya, supaya persiapannya usahakan ya yang masih pakai ini. Kenapa kira-kira? Laptopnya memang belum pernah dipakai ini. Sudah yang biasa saya pakai Kak. Cuman tidak tahu kenapa tadi ini kon tidak bisa. Oke deh, ya nanti persiapkan sendiri. Masing-masing kita tidak tahu ini kendala-kendala apa, tapi yang paling ini juga harus diwaspadai adalah kendala teknis. Kendala teknis seperti ini. Kayak saya kemarin angkatan ini ya, yang lagi ujian, ini saya drop. Ya, sinyal saya drop, padahal saya yang moderator, host, dan ini terpaksa ditunggu. Banyak orang yang dibuat menunggu. Oke, ini sudah ada live break room. Sampai jumpa kembali di. Terima kasih banyak Ibu Dery.